Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini alhamdulillah semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalankan belajar online ini dengan tetap semangat dan selesai ya. Nah, semuanya. Sekarang ini kita tetap belajar di buku tema, nih tema 3 ya. PB-nya subtema 2 tapi PB 2. Ini tema 3, subtema 2, PB 2 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang PB 1. Di PB 1 kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang wujud benda. Ya, bahwa kita kemarin juga hari Jumat sudah ulangan bahwa benda, kalau ditanya macam-macam benda, ya, kalian jawabnya 2, ya. Benda hidup dan benda tak hidup, atau benda hidup atau satunya lagi benda mati. Kalau ditanya macam-macam benda. Tapi kalau ditanya sifat benda, ya, sifat benda itu ya ada ukurannya, ada bentuknya, ada warnanya. Kalau ditanya wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, pada hari ini Bu Dini akan menjelaskan ciri-ciri benda padat itu bagaimana, ciri-ciri benda cair itu bagaimana, nah sama ciri-ciri benda gas ya. Nah, kalian boleh buka halaman 66. Di sini tentang massa benda. Bu, massa benda. Massa itu apa, Ibu? Massa itu berat. Massa itu adalah berat. Jadi berat benda, ya. Kalau ditanya berapa massa benda bola, berarti ditanya berat benda bola. Berapa massa benda? Massa benda antara yang mana yang lebih berat? Nih, misalnya contoh nih. Ini. Massa mana yang lebih berat? Massa yang ada airnya atau yang tidak ada airnya? Nah ya, jadi ditanya itu adalah massa benda, berat benda. Berarti massa benda biru lebih berat daripada massa benda yang putih. Itu ditanya kalau tentang massa. Massa itu adalah berat benda. Oke anak-anak semuanya ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang satuan panjang, yang kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau kita sekarang belajar tentang massa benda. Massa benda itu ada hubungannya dengan berat. Ya, ada hubungannya dengan berat. Kilogram, hektagram, dekagram, gram, itu nanti kita pelajari lagi. Nanti ada hubungannya dengan milimeter. Nah, milimeter juga ada hubungannya dengan milimeter. Oke, nah sekarang massa benda. Nah, massa benda untuk menghitung berat benda itu banyak macam alatnya. Kalau kemarin satuan panjang itu ada juga alatnya, yaitu penggaris, meteran pita, meteran roll, meteran saku, meteran apalagi satu lagi tuh apa begini, ada 4 ya kalau salah ya, ada meteran apa lagi ya, lupa, pokoknya ada 4 ya nak ya. Penggaris atau mistar, meteran pita, meteran roll, meteran saku, sama satu lagi meteran apa lagi ya. Nah, itu yang harus kita pelajari ya anak-anak semuanya ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang massa benda, berarti berat benda. Ada lagi alat ukurnya, beda lagi alat ukurnya, beda lagi dengan alat ukur satuan panjang. Nah, kalau alat ukur satuan massa atau alat ukur berat itu ada di sini. Nih ya, kalian lihat ya. Anak semuanya ya, nih di sini ya. Nih, lihat ya anak semuanya, ada timbangan. Ya, ini namanya timbangan duduk. Ini namanya timbangan badan. Ini namanya timbangan hibrid. Ini namanya timbangan dua tangan ya anak-anakku semuanya ya. Nah, ini timbangan apa? Timbangan kodok. Nah, ini namanya timbangan apa? Timbangan duduk juga. Nah, ini adalah salah satu beberapa macam contoh tentang timbangan, tentang satuan ukuran berat, satuan berat. Kemarin kita belajar tentang satuan panjang. Nah, dalam satuan berat ya, dalam satuan berat tadi ada massanya ya, namanya massa benda atau berat benda. Nah, kita akan mempelajari tentang volume. Volume itu apa lagi Bu Dini? Volume itu ya, buka halaman 68 anak-anak semuanya, buka halaman 68. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi volume itu ukuran ruang. Nih volume. Kalau ditanya berapa volume air, nih ukuran benda pada menempati suatu ruang. Ini namanya volume. Ya, ini volumenya. Oke ya. Nah, Bu, ini ada nggak volumenya? Nggak ada, karena tidak ada yang menempati suatu ruang. Nah, jadi ini tidak ada volume anak-anakku semuanya ya. Jadi volume itu ada yang menempati suatu ruang. Ada sesuatu yang menempati suatu ruang, itu namanya volume. Oke ya? Ya, itu namanya volume. Nah, oke, sekarang Ibu akan praktekkan ciri-ciri benda padat dan benda cair. Nih, ini adalah benda padat. Oke ya, ini adalah benda padat. Bu Dini akan mempraktekkan ciri-ciri benda padat itu yang bagaimana. Sekarang benda padat ini
akan kita masukkan ke wadah. Sekarang Ibu Dini pindahkan dulu. Pindahkan dulu airnya ke sini ya. Nanti kita masukkan benda cair. Oh. Nih, volumenya sama-sama nggak ada ya. Nah, sekarang benda padat ini akan kita masukkan ke wadah ini. Nah, nih. Nah, kira-kira bentuknya berubah nggak? Nih, lihat. Kira-kira bentuknya masih seperti ini. Sekarang kita masukkan ke dalam ini. Nih, kira-kira masih berubah nggak? Nggak lagi kan berubah ya anak semuanya? Nah, jadi benda padat itu tidak akan berubah bentuk. Ya, jadi benda padat itu tidak dapat berubah bentuknya. Tidak dapat berubah bentuknya. Itu namanya benda padat. Ya, benda padat juga bisa dipegang. Nih, bisa dipegang. Bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa kita sentuh. Itu namanya benda padat. Ya, jadi benda padat ini bisa kita pegang. Sekarang nih pena, ya, pena satu lagi benda. Bunyi taruh sini bendanya. Berubah nggak dia sesuai dengan bentuk wadahnya? Enggak. Sekarang Bu taruh lagi, masih tetap seperti pena. Ya enggak? Masih tetap seperti pena, dia tidak merubah bentuk. Jadi benda padat itu dia tidak merubah bentuknya. Ya, tidak merubah bentuknya. Itu namanya ciri-ciri benda padat. Ya, ciri-ciri benda padat itu tidak bisa merubah bentuk, tidak bisa mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sudah itu benda padat itu bisa dipegang. Bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa kita sentuh. Itu namanya benda padat. Ya, jadi contohnya nih, pena kita letakkan di sini, bentuknya masih kayak pena. Botol Ibu letakkan di sini, bentuknya masih kayak botol. Tetap ini kita pindahkan di gelas, masih tetap bentuknya seperti pena. Ini pindahkan di gelas, masih bentuknya seperti ini. Oke ya. Nah, itu adalah ciri-ciri benda padat. Jadi benda padat itu adalah benda yang tidak berubah bentuk. Nah, benda yang tidak mengikuti wadahnya, benda yang tidak mengikuti bentuk wadahnya, ya. Bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa dipegang dan bisa dirasakan. Sekarang kita ke benda cair. Nih, ini cair. Ini ya, benda cair. Budi ini pindahkan ke sini. Oke ya. Nah, Budi pindahkan ke sini. Oke. Ini benda cair. Benda cair. Nah, bentuknya kayak ini. Ya, bentuknya seperti ini. Lihat ya, ini bentuk ini. Nah, sekarang kita pindahkan di gelas. Dia mengikuti wadahnya. Nah, beda kan? Bentuknya ya, beda ya. Nih lihat. Setelah dipindahkan beda nggak bentuk airnya? Beda. Nah, ini adalah bentuk benda cair. Jadi, benda cair itu berubah sesuai bentuknya. Benda cair itu berubah sesuai bentuknya. Kalau benda padat tadi tidak berubah, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya. Tapi kalau benda cair berubah mengikuti bentuk wadahnya. Bisa dipegang, bisa kita pegang airnya. Sekarang Ibu Dini pegang airnya. Nih, bisa kan Ibu Dini pegang ya? Nah, bisa kan Ibu Dini rasakan? Bisa dirasakan, bisa kita pegang. Itu namanya benda cair ya. Jadi benda cair itu menempati ruang. Iya, nih menempati ruang. Dia menempati ruang. Bu, benda padat tadi iya, ditaruh sini dia menempati ruang. Ya, jadi persamaan benda cair, benda padat itu sama-sama menempati ruang, sama-sama menempati ruang, sama-sama bisa dirasakan, sama-sama bisa kita pegang. Itu persamaan benda padat dan benda cair. Oke ya, itu persamaannya. Jadi persamaannya tadi benda padat dan benda cair itu sama-sama sama-sama menempati ruang. Pertama sama-sama menempati ruang. Ini ruangnya yang mana ini? Ini wadah kayak mangkok lah kali ya. Ini adalah gelas. Nah, sama-sama menempati ruang, ya. Nah, sudah itu sama-sama bisa dipegang, bisa kita rasakan. Oke, itu adalah persamaannya. Tetapi benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya, ya. Kayak begini tadi, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Itu mana kayak begini? Walaupun ada benda cair, nih, tetap bentuknya kayak pena. Jadi dia tidak mengikuti bentuk wadahnya. Tetapi kalau dianya benda cair, dia mengikuti bentuk wadahnya. Oke? Paham ya? Itu untuk benda cair dan benda padat. Jadi wujud benda beda dengan sifat benda tadi. Sifat benda tadi, benda itu dibedakan menjadi 3 sifat. Dari apa? Dari bentuknya, dari ukurannya, dari warnanya. Tapi kalau ditanya wujud benda itu adalah benda cair, benda padat, dan satu lagi benda gas. Nah, untuk benda gas, karena Budi ini nggak punya alat peraga tuh bentuk benda gas. Benda gas itu menempati ruang, sama. Jadi benda padat, benda cair, benda gas itu menempati ruang. Nah, ya benar. Tetapi benda gas tidak bisa kita pegang. Benda gas nggak bisa kita pegang. Bisa, tapi kita bisa rasakan. Kayaknya kalau kita kempesin tuh bola, kita bisa merasakan ada gasnya yang keluar. Ya enggak?
Ya, kita mau kempes, misalnya kita New Balance, kita kempesin, terasa nggak ada yang keluar gas? Nah, itu namanya gas. Jadi dia bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita pegang. Ya, nah benda cair tadi bisa dirasakan, bisa kita pegang. Ya, kalau benda gas, dia nggak bisa kita rasakan, bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita pegang. Nah, itu ya. Jadi itu adalah perbedaan dan persamaan benda padat dan benda cair. Oke, anak-anak semuanya, itu perbedaan dari benda padat dan benda cair. Oke ya, paham anak-anakku ya? Paham. Nah, kayak ini contohnya nih. Ini Bu Dini baru, maaf ya. Oke. Nah, nih ya. Ini anak-anak semuanya ya. Nih, benda padat. Nah, ini benda padat, ini benda cair, ini benda gas. Ya, yang percobaan Budi tadi. Oke, apa anak-anakku paham ya semuanya ya? Oke. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini percobaan tentang mencari persamaan dan perbedaan antara benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, simple aja. Persamaannya pertama sama-sama menempati ruang. Oke ya, benda padat, benda gas, benda cair. Yang pertama adalah sama-sama menempati ruang. Sama-sama bisa dirasakan, ya, sama-sama bisa dirasakan. Tetapi benda gas tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita sentuh. Oke? Kalau benda cair bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Nah, perbedaannya, benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kalau benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Gimana benda gas? Benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Kalau wadahnya letakkan di balon, maka dia akan berbentuk seperti balon. Kalau kita letakkan dia di tabung, dia akan berbentuk seperti tabung. Jadi gas itu mengikuti bentuk wadahnya. Oke ya, ini tuh. Jadi kalian bisa amati sendiri bagaimana perbedaan dan persamaan dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ya. Jadi setelah itu kalian pelajari, nanti kalian akan menjawab pertanyaan dari Bu Dini. Pertanyaannya dari Bu Dini, nanti dari Bu Dini gak ada di buku ya, pertanyaannya dari Bu Dini. Nanti kalian kirim di Classroom. Tuliskan perbedaan dan persamaan dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, Ibu lagi soalnya. Tuliskan perbedaan dan persamaan benda padat, benda cair, dan benda gas sesuai dengan penjelasan yang Bu Dini berikan. Ya, semoga kalian bisa mengerti dengan materi tadi, walaupun singkat, padat, tapi mudah dimengerti, mudah kalian pahami. Ya, singkat, padat, dan jelas. Oke, anak-anakku semuanya ya. Jadi soalnya hanya satu, Bu Dini minta tuliskan perbedaan dan persamaan dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Hanya itu aja soalnya, sesuai dengan penjelasan dari Bu Dini tadi. Ya, jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.